Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, salam patunggilan. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, kita bisa bersekutu kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami Majelis Jemaat Rungkut menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Dari KPAR, ada latihan paduan suara anak, kemudian pendaftaran kateksasi madya dan remaja, kemudian dari tim perkunjungan pastoral, ada seminar upgrading. Kemudian dari KPPW ada PA triwulan ketiga, kemudian ada ibadah rutin. Dari Sigakes ada pemeriksaan kesehatan bagi warga. Dari KPSDM diadakan pembekalan atau pembinaan bagi penatua dan diaken Daur 2021-2023. Dan yang terakhir, dari KPAY akan mengadakan ibadah wisata. Kemudian ada warta tambahan dari Panitia HUT GKJW Rungkut ke-32, yang mana panitia akan mengadakan webinar dengan tema Early Sex Education for Prevent Our Generation yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11 sampai pukul 14 bertempat di gedung gereja GKJW Rungkut, dan kontak person yang dapat dihubungi yaitu Ibu Yuli dan Bapak Bagus pada nomor yang tertera di layar. Mohon perhatian warga jemaat. Kemudian dalam ibadah pagi ini, persembahan akan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu persembahan mingguan dan persembahan syukur unduh-unduh. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Unduh-Unduh. Monggo, Pak. Shalom, sugeng enjing Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita semua merayakan Rioyo Unduh-Unduh untuk yang kedua pada tahun 2022. Ku beri yang terbaik adalah tema perayaan Hari Raya Unduh-Unduh kita saat ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Ketua Kelompok, dan seluruh warga jemaat yang sudah berpartisipasi dalam perayaan unduh-unduh kita saat ini. Pemberian yang terbaik dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua adalah persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Matur nuwun, Gusti Yesus memberkati panjenengan sedaya. Terima kasih. Bapak Ibu terkasih, mungkin ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja GKJW Rungkut. Jika ada, mohon untuk berdiri. Baik, atas nama Majelis Jemaat Rungkut, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini.
Jika memerlukan bantuan pelayanan, bisa menghubungi kantor sekretariat maupun penatua diaken yang bertugas. Terima kasih. Baik umat yang terkasih, pelayan firman pada ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Demikianlah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Halo Dam, apa kabar Dam? Iya Mas, baik. Suwi deh gak ketemu deh. Gimana Mas kabarnya? Puji Tuhan, baik. Woi, lapo rek? Nanda. Iya. Lapo iki? Persiapan ndondo ta? Jelas. Gimana Mas? Wis siap ndondo ta iki? Waduh. Ya Loh, ya. kemarin lah wis disiapin bekal sama Mas Dian sih, dibekali sama Mas Dian. Ya apa? Dibekali apa? Aku kok gak Dibekali ngerti. apa, Mas? Iki selak mulai gerejane ambek mlaku ayo. Iya. Dibekali Mas Dian, masa durung siap. Awakmu durung disiapno. Aku soalnya gak nang gereja Mas. Iya. kemarin. Oh, lah iya, gak nang gereja. mesti. Lah mesti wis tak siarno ulang ae yo. Iya. Yo. Sing di anu Mas Dian kemarin yo. Terus awak dewi itu ya apa Mas? Dalam mempersembahkan kita selain dengan kemampuan kita ini Mas. Apakah dengan materi aja Mas dipandang? Nah, bilang ini ya. Jadi gini, persembahan itu tidak terbatas sama materi atau uang. Tuhan nggak memandang bentuk persembahan, besar kecilnya persembahan, tapi Tuhan itu memandang hati yang selalu mengucap syukur. Itu. Kita bisanya apa? Bisa nyanyi, bisa main musik. Itu juga salah satunya. Iya. Banyak hal mak tiba yo sing iso dipersembahkan ya, dipersembahkan yo. Iya, selama kita memberikan dengan hati yang tulus, yang penuh ucapan syukur itu ya persembahan loh. Ya Bu. Udah toh? Udah. Wis terjawab. Seplong toh? Akhirnya Spleng gini wis. splengi. Akhirnya kita menemukan jawaban di orang yang tepat. Asik. Iso direpotin. Iya Mas. Akhirnya Mas, kita ini tahu Mas, kalau dengan undu-undu ini nggak hanya dengan materi aja Mas yang dipandang. Tuh. Ternyata dari kemampuan kita aja udah bisa Mas mempersembahkan. Ini ki jadi tambah semangat pelayanan Mas. Iya. Kan, ya. Pelayanan terus Mas. Yuk, kita mulai dari sekarang yuk. Ayo. Yuk. Video iki wis paham apa? Oh iya wis paham. Nanda wis paham bro? Yo, paham loh, paham Nah, pasti. Saya kini misalnya aku mempersembahkan persembahan guys saksofon main musik oleh gak? Ya jelas oleh. Yo, iya, oleh to. Loh, sik ta. Lek Mas Arya iso main saksofon, aku iso lapo iki? Wis Mang, gak apa-apa. Wis, ayo. Mari kita bersukacita dan mengucap syukur sambil mempersembahkan yang terbaik buatnya. Oke. Ayo Mang. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Cek. Semua Bapak Ibu dipersilakan kami berdiri. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sama Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Loh. Sik ta, iki lah hari raya ondo-ondo. Lah mau iki buku pesan, ono arep ngekeki persembahan. Sik ya tak juwe. Ya wis lungguh. Iki apa sih kok rame-rame apa sih? Ana apa? Sik Mas, Apa aku dah? iki arep njupuk persembahan teko ibuku nang jaba. Loh, ya wis aku tak lanjut main aja ya. Oke. Jemaat, mari kita bersama memuji dari KPJ 179. Bisungsung kagem Gusti, sinaos pelayan tinggal, kan owen
dan yang mengasihi Tuhan, kita dipersekutukan oleh Tuhan dalam ikatan persekutuan yang kudus hanya oleh karena persembahan tubuh dan darah Kristus demi keselamatan kita manusia yang berdosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, atau hal-hal yang luar biasa dari kehidupan kita, namun semua hanya karena kasih-Nya. Karena itu, melalui perayaan unduh-unduh ini, mari kita wujudkan cinta dan kasih kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita melalui pengorbanannya. Amin. Umat Tuhan, mari kita masuk di dalam peribadatan, dalam perayaan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua tahun 2022. Kita mengikuti tata ibadah yang telah dipersiapkan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Marilah kita masuk melalui pintu gerbangnya. Marilah kita menyanyikan nyanyian syukur. Sebab itu kasih setianya itu temurun-temurun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara dan juga anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Sehat. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang kedua tahun 2022. Dan tadi panjenengan semua melihat disambut oleh anak-anak kita sampai para adioswo. Sebuah ibadah yang menggambarkan kita semua diajak untuk terus menghayati cinta Tuhan dalam kehidupan kita, mulai anak-anak ngantos dumugi para sepuh. Nah, tema ibadah Hari Raya Persembahan saat ini adalah kubri yang terbaik. Dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani,
kasih dan berkat Allah selalu nyata melingkupi umatnya. Oleh karena itu mari kita merespon kasih dan berkat Allah dengan memberikan apa yang kita miliki, apapun itu bentuknya. Apakah dengan talenta kita, dengan perilaku kita yang mencerminkan kasih Allah dalam keluarga dan masyarakat, maupun melalui berkat-berkat yang kita terima dan kita khususkan untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk mengingat akan semua kasih dan berkat Allah ini, mari kita bersama pujikan selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan setia dalam kasih-Nya kepada kita. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Ia tidak pendendam, Ia tidak menimpakan kepada kita hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Maka marilah dengan hati yang tulus kita mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Kita hening sejenak untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Kita masuk di dalam saat hening.
Tuhan akan mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan segala luka batinmu. Ya Allah, kasihanilah kami. Dialah yang memahkotai hidupmu dengan kehidupan yang kekal. Ya Allah, ampunilah kami. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Yesus Kristus di kayu salib. Ya Allah, kasihanilah kami. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, mari bersama kita menerima berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Syukur kepada Allah. Suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setia-Mu Tuhanku mengharu
silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Nats pengantar persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35. Berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita menyanyi dari Kidung KPJ 179 ayat pertama sampai selesai, Ping Sungsung Kagem Gusti. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari hari ke hari kepada kami semua. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami agar dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam menapaki kehidupan kami. Kami mohon Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Abednego Adinugroho, agar semua yang disampaikan merupakan karya Tuhan.
Terima kasih atas anugerah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami haturkan kehadirat Tuhan. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Ibu bapak dan saudara serta anak-anakku semuanya, berdasarkan pembacaan bagian Injil pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua belajar 3 hal yang menjadi pesan Tuhan melalui catatan Injil hari ini dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Yang pertama, coba kita perhatikan. Pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus berada di Betania. Dan dia di rumahnya siapa anak-anak? Bacaan tadi, rumahnya siapa? Simon. Dan ada tambahan penjelasan di situ. Simon si Kusta. Jadi hal pertama yang bisa kita lihat dan kita pelajari adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkenan atas kehidupan seluruh umat ciptaannya, meskipun umat itu
ada dalam situasi sosial yang terpinggirkan. Jadi kalau orang kusta pada zaman itu, dia akan dijauhi oleh teman-temannya, dia akan dijauhi oleh orang lain. Karena pada waktu itu sakit kusta itu satu memang sangat menular, dan yang kedua dianggap sebagai apa? Kutukan atau hukuman. Jadi orang langsung menilai, wah iki orang jelek ini, begitu kan? Tetapi kita bisa melihat Tuhan Yesus pada waktu di Betania, dia justru berada di rumah Simon si kusta. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana anak-anak? Apa ayo? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di rumahnya Simon apa? Tuhan Yesus apa tadi? Makan. Ya kan? Tadi ditulis di sana. Dan sedang duduk makan. Apa artinya? Simon sebagai orang yang biasa saja, sebagai orang yang sederhana, sebagai orang yang bahkan dipandang bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya di masyarakat pada waktu itu, Simon menjamu Tuhan Yesus. Simon menyiapkan sebuah jamuan. Adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh tuan rumah pada saat itu, apalagi kedatangan seorang yang sangat dihormati, ya, kemudian untuk mempersiapkan jamuan. Jadi Simon si kusta yang apa istilahnya, yang disayang oleh Tuhan, Simon pun melakukan satu hal yang juga menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan yang menyayangi dia dengan mempersiapkan jamuan makan bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Nah, ini pelajaran yang pertama. Tuhan mengasihi siapapun juga, dan siapapun yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil, diajak untuk juga mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua, kita bisa melihat pada waktu itu dikisahkan ada seorang perempuan yang datang dengan minyak narwastu. Dan dikatakan di sana minyak itu harganya sangat mahal. Dan dalam pergunjingan orang banyak pada waktu itu yang melihat peristiwa seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, orang banyak bergunjing. Waduh, itu minyak mahal itu, pemborosan itu. Minyak itu bisa dijual 300 dinar. Dan panjenengan pirsa, 300 dinar itu berapa nilainya pada waktu itu? Pekerjaan satu hari, pekerjaan biasa di masyarakat pada waktu itu, satu hari upahnya 1 dinar. Berarti kalau minyak itu menurut pergunjingan orang banyak bisa dijual dan harganya 300 dinar lebih, berarti itu senilai pekerjaan selama 1 tahun. Ayo, pekerjaan setahun. Panjenengan sak mangke gajinya berapa yang masih bekerja? Ayo, setahun. Itu yang kemudian diaturke oleh Gusti. 300 dinar nilainya kalau kita melihat dan menghitung nilai keekonomiannya gitu. Karena itu orang banyak pada waktu itu mengatakan itu pemborosan. Itu pemborosan. Nah, tetapi menarik kemudian Tuhan Yesus ya merespon tindakan dari perempuan ini
dan atas gunjingan bahkan marahnya orang banyak kepada sang perempuan itu. Marah loh Ibu Bapak. Jadi mereka itu gak melok tuku minyake, gak melok nyimpen minyake, namun ketika perempuan ini mempersembahkan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus, mereka ngamuk. Lah ketemu pirang pekoro kan begitu kan ya. Ya. Perempuan ini melakukan tindakan yang dimotivasi oleh cintanya kepada Kristus. Sama seperti Simon tadi si kusta yang dikasihi Tuhan, maka Simon juga mengasihi Tuhan dengan mengadakan jamuan bagi Tuhan Yesus yang pada waktu itu berada di rumahnya. Pun juga sang perempuan ini melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan karena dimotivasi oleh cinta kepada Kristus. Dan dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya tidak akan pernah sia-sia. Dari sang perempuan itu kita juga bisa belajar catatan atau pelajaran yang kedua, apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan landasan cinta kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka itu akan jauh dari pementingan diri. Jauh dari pementingan diri. Ya. Kemarin dalam renungan harian singkat kita juga belajar tentang persembahan seorang janda miskin kemarin pagi. Ya. Dia jauh dari kepentingan diri. Ya dengan tulus menghaturkan apa yang layak dan patut dia haturkan kepada Tuhan yang sudah mengasihi dia. Dan itu adalah motivasi yang benar di dalam mempersembahkan, yakni membalas kasih kita kepada Tuhan. Ya, mohon maaf, membalas kasih Tuhan kepada kita, mewujudkan syukur atas kasih Kristus yang telah dan senantiasa diwujud nyatakan kepada kita. Hal terakhir yang dapat kita pelajari, apa yang dilakukan atau yang menjadi respon Tuhan Yesus atas tindakan sang perempuan. Tuhan Yesus dalam ayat 8 bacaan kita dawuh mekaten, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Hal ini menjadi tema yang saat ini kita hayati, kubri yang terbaik. Memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, bukan sesuatu yang mengada-adakan. Istilah Jawa yang saya Indonesiakan ini. Bukan sesuatu yang mengada-ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan tadi dan kemudian direspon oleh Tuhan Yesus mengatakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Itu artinya pemberian kita yang terbaik adalah ketika kita mau untuk menghaturkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, sebagaimana drama atau tayangan pembuka kita tadi. Melakukan, memberikan, menghaturkan apapun yang bisa kita lakukan. Dalam bahasa jagongan kita, ora usah mengada-ada. Tetapi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan itulah pemberian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Perempuan tadi membawa apa yang dia punya. Janda miskin kemarin pagi kita merenungkan memberikan apa yang dia punya. Bukan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah karena itu kita juga dimotivasi dan dipanggil, ayo apa yang kita punya mari kita berikan dengan tulus sebagai pemberian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kata Tuhan Yesus, apa yang dapat dilakukannya.
Itu artinya sekali lagi apa yang ada pada diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Itulah pemberian yang terbaik. Inilah ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tantangan kehidupan, beban kehidupan kita saat ini semakin berat kita rasakan, ya, semakin berat kita rasakan. Tetapi Tuhan selalu ingin mengajak kita untuk menghayati betapa Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah menegakkan kita. Tuhan akan menemani setiap perjalanan kehidupan kita karena kasih dan kesetiaannya kepada kita, umat miliknya. Karena itu mari kita juga dengan setia mengikut Tuhan dan mau untuk terus mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan melalui tindakan kita dari segala sesuatu apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa untuk kita persembahkan karena kasih dan cintanya kepada kita yang tiada berkesudahan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dan nanti pada akhir pengakuan kita akhiri dengan kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk melakukan persembahan syukur pada pagi hari ini. Mari bersama kita mengikuti litani yang tertera pada liturgi dan juga layar LCD. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, katakanlah kepadanya, betapa dahsyat segala perbuatanmu ya Tuhan. Seluruh bumi menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, katakanlah kepadanya, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Daripada mula segala-galanya dan segala sesuatu telah Engkau sediakan bagi kami.
Sekarang ya Allah, kami hendak menyatakan rasa syukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan yang akan diiringi oleh kolintang remaja. Tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Bersama kita akan masuk dalam syafaat kita. Untuk itu kepada umat yang bertugas dipersilahkan untuk mengambil tempat. Doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita nyanyikan doa Bapa kami. Mari kita siapkan hati kita bersatu hati
masuk di dalam doa syafaat kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah Tuhan. Tuhan, berikanlah kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang ujian. Berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka hikmat, kepandaian, dan ketelitian saat ujian Tuhan. Dan juga kepahaman mereka dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh sekolah kami Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang berada dalam jenjang sekolah sampai perguruan tinggi Tuhan, kiranya Engkau memberi mereka hikmat, kepandaian, ketelitian, dan juga bukalah pikiran mereka Tuhan, agar mereka dapat belajar materi masuk dengan mudah. Untuk taat pada orang tua, kiranya anak-anak jemaat-Mu dapat taat kepada orang tua dan menghormati mereka. Doa untuk nilai ulangan, semoga nilai mereka dapat memuaskan dan dapat membanggakan orang tua mereka. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, perkenankan kami melanjutkan doa saudara kami. Tapi terlebih dahulu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebetulnya kami tak layak datang di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau begitu kasih kepada kami, sehingga saat ini Engkau perkenankan kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk para lansia, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan ini ya Bapa. Kami para adiuswa, kiranya juga Engkau akan berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan segala sesuatunya ya Bapa. Tetapi kami tidak memaksakan kehendak-Mu, tetapi biarkanlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kami serahkan kesehatan para adiuswa, ekonomi, dan kebijaksanaan di mana kami adalah orang-orang yang sudah lanjut usia ya Bapa. Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami akan menantikan kedatangan-Mu dan Engkau akan menjemput kami Bapa. Biarkanlah di dalam waktu ini Bapa, kami anak-anak-Mu para adiuswa, Engkau akan memberikan kami ketabahan, kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Bapa, jikalau saat ini ada saudara kami yang sedang sakit Bapa, yaitu Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito, Ibu Dia Eli, Bapak Beni, Bapak Suwandi, anak Stefan, Kristen Kurniawan, Bapak Sutopo, Bapak Sukiyo, Ibu Endang Pratiwi, Bapak Bambang Priyambodo, Bapak Widoyoko, Saudara Yeremia Bagus, Ibu Slamet Sastromijoyo, Bapak Sartono, Ibu Endang, Ibu Sri Widianti Drirno, Bapak Madreas, Bapak Teddy Frans, Ibu Jasmani, Bapak Hari, Bapak Sedio Utomo, dan Bapak Raka Rahadianto. Bapak, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang melawat,
serta menjamah saudara kami ini melalui penanganan para medis dan obat-obatan. Begitu juga Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kekuatan serta kesehatan, kesabaran kepada keluarga yang merawatnya. Bapa, begitu juga dengan saudara kami Adi Yoswa yang saat ini sedang pemulihan. Bapa, kiranya juga Engkau turut campur tangan sehingga kembali sehat serta dapat beraktivitas seperti semula. Bapa, pada saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi warga yang ulang tahun serta anak dan cucu kami yang ulang tahun. Kiranya juga Engkau turut campur tangan Bapa. Engkau akan memberikan kesehatan kepada kami, kepada mereka, kepada orang tuanya yang sedang berbahagia. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini Bapak, keluarga Bapak Sumekto Wibowo, Bapak Heri Subagio, Bapak Bambang Sugianto, Bapak Joko Srihan, keluarga Bapak Dodi Listio, keluarga Ibu Maria Magdalena, keluarga Ibu Mami, keluarga Bapak Warno, keluarga Bapak Wida Rihardianji, keluarga Bapak Patayaman, Bapak Patriot Widodo pribadi, keluarga Bapak Bambang Wirawan, keluarga Bapak Cahyadi Kusumo, keluarga Ibu Dian Irmala Dewi, keluarga Bapak Dian Andiarto. Bapak, kami juga akan melanjutkan yaitu doa kepada bangsa dan negara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang percaya akan Engkau, yaitu kepada Yesus. Pulihkan Indonesia dan bangsa kami yang saat ini ya Bapak, yang banyak kendala. Berikanlah Indonesia dan berkatilah Indonesia Bapak. Biarkanlah Engkau sendiri akan memberkati jajaran pemimpin kita dari RI 1 hingga lurah, camat, dan RT RW ya Bapak. Tuhan, biarkanlah Engkau memberkati dan melindungi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan, biarkanlah semua ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Nya yang Maha Tinggi kami berdoa. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami ya Bapa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarkanlah doa ini akan kami lanjutkan, yaitu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, selamanya. Amin. Amin.
Tuhan diundang untuk bersama bangkit berdiri. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai 24 ada tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia dan damai sejahtera kepada umat-Nya yang setia kepadanya. Amin. Pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dan yang mengasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena kita semua diperkenan untuk membangun peribadatan yang penuh dengan rasa syukur sebagai wujud kita mengasihi Tuhan melalui Hari Raya Persembahan saat ini. Rangkaian peribadatan telah berakhir dan kini bersama-sama kita akan memasuki rangkaian perayaan
di Hari Raya Unduh-Unduh ini. Panitia menyiapkan acara termasuk lelang di dalamnya. Mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita dapat mengikutinya. Siapapun kita diundang untuk mengikuti kegiatan ini, acara ini. Dan panitia juga menyiapkan satu metode jika kita nanti rindu untuk ikut serta melalui janji iman. Jadi siapapun, seluruh warga jemaat diundang untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Namun sebelum kita masuk di dalam perayaan, mari bersama kita satu hati, kita datang kepada Tuhan untuk menghaturkan segala yang kita persembahkan kepada Tuhan ini, kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada hari ini dengan rangkaian ungkap syukur kami melalui persembahan yang dapat kami haturkan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan atas segala yang kami haturkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati sehingga apa yang kami haturkan boleh menjadi sarana nama Tuhan semakin dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dengan karya, tugas, pekerjaan, usaha masing-masing, sehingga melalui karya yang dilakukan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan tiap-tiap warga jemaat milik Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya dapat kami kelola dengan senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah apa yang kami haturkan kepada Tuhan sungguh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Kami akan melanjutkan sukacita ini melalui perayaan yang akan kami lakukan, lelang persembahan yang akan kami lakukan. Kami rindu ya Tuhan untuk mewujudkan rasa syukur kami dengan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah acara kami, perayaan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati panitia dan kami semua yang ikut serta di dalamnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Dengan demikian, saya menyatakan perayaan dan acara pelelangan dalam rangka unduh-unduh yang kedua tahun 2022 dibuka. Kini waktu saya serahkan kepada panitia, dipersilakan. Bapak Ibu, dimohon untuk tetap tinggal dan bisa mengikuti proses lelang ya Bapak Ibu, karena kita sebentar lagi akan memulai proses lelang kita. Ya, seperti bisa dilihat ya. Ada banyak, ada macam-macam yang kita lelang. Ada dari pojok sana dulu mungkin. Dari pojok yang paling. Dari pojok sebelah sana. Yang paling kilat-kilat itu. Oh, atau dari tengah dulu. Oh boleh, dari tengah dulu. Yang boleh. dari tengah ini Bapak Ibu ada gunungan berisi jajanan, ada susu, ada snack untuk anak-anaknya, mungkin untuk cucunya. Boleh. Lalu ada di sebelah kanan ada apa Mbak Muti? Ada mesin cuci. Betul, kita ada mesin cuci. Mesin cuci. Harganya murah sekali. Nanti kita akan spill harganya ya Bapak Ibu. Betul sekali. Lalu di belakang saya juga ada ini. Baby walker, mungkin yang sedang hamil bisa dipersiapkan baby walkernya. Lalu ada lagi Mbak Bella, snack masa kini nih. Ya betul. Ya. Oke, berarti kita mulai dari yang mana dulu ya Pak ya? Oke, langsung dibuka aja Mbak. Dibuka langsung. dari mesin cuci dulu. Mesin cuci dulu. Oke, mesin cuci bagi Bapak Ibu yang berminat
Mesin cuci dibuka dari harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Mari siapa yang berminat? Mesin di luaran cucinya nggak boleh ya Mbak Bella ya kalau wah 1 ini juta pasarannya ya 14 juta Bapak Ibu. Wah, Tapi untuk luar biasa. unduh-unduh kali ini hanya 1 juta saja. 1 juta rupiah. Mesin cuci ukuran berapa ini ya Pak? Merek apa ini Mbak Bella? Mereknya Merek Panasonic. Ini. Berapa Wow. liter ya ini Pak ya? 5 liter. 5 liter. Mesin cuci Panasonic 5 liter dimulai dari 1 juta rupiah. Ada yang mungkin Mari, ada yang nawar? Silakan. mesin cuci Bapak Mesin Ibu cuci mungkin ada yang berminat. 5 liter. Panasonic 1 juta rupiah. Bapak Ibu yang di luar mungkin monggo. Panasonic boleh angkat tangan saja nanti didatangi oleh panitia. Mungkin mesin cuci yang di rumah sudah waktunya ganti Iya. ya Mbak Bella ya. Boleh. Nih saya intip-intip dulu ya apakah ada yang masih di luar. Mari Bapak Ibu. Mas tolong dibantu mic-nya Pak Wahyu kurang keras Mas. Sudah? Sudah. Mari Bapak Ibu. Monggo silakan. Mesin cuci Panasonic 5 Mesin liter. cuci Panasonic 5 liter. 1 5 juta liter. rupiah. Dimulai dari 1 juta rupiah. Pak Leo.